Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala aidan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Thumma amma ba'd. Jamaah sidang Jumat Masjid Al-Fattah yang insya Allah dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan sosok suri tauladan bagi seluruh umatnya. Beliau banyak mengajarkan kita doa-doa ataupun zikir-zikir. Di antara doa atau zikir tersebut banyak mengandung di dalamnya kebaikan, keberkahan bagi diri seorang muslim. Begitu pula juga mengandung hal-hal yang bisa mencegah mudarat yang akan menimpa bagi seorang muslim. Di antara doa istimewa yang Rasulullah SAW ajarkan kepada kita semua, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dan yang lainnya, dari jalur sahabat, yaitu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu berdoa, Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Ya Allah, aku memohon kepadamu hidayah. Perhatikan, poin pertama yang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam minta adalah hidayah, petunjuk. Ini menunjukkan bahwasannya yang namanya hidayah adalah sesuatu yang sangat mahal. Hidayah merupakan salah satu hal terpenting dalam kehidupan seorang hamba. Makanya di dalam salah satu hadis qudsi, Rasulullah SAW bersabda, "Fastahduni ahdikum," kata Allah Subhanahu wa taala. Mintalah petunjuk kepadaku wahai manusia, niscaya aku akan berikan petunjuk kepada kalian. Setidaknya minimal di dalam satu hari satu malam, minimal kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala sebanyak 17 kali. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berikanlah kepada kami, tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus. Para ulama menjelaskan, mengapa kita diperintahkan untuk senantiasa meminta petunjuk Allah Subhanahu wa taala sekalipun hamba tersebut sudah berada di as-siratul mustaqim. Mereka menjelaskan agar Allah Subhanahu wa taala tidak mencabut hidayah yang telah diberikan kepada kita. Agar Allah Subhanahu wa taala tidak menarik petunjuk hidayah yang awalnya telah diberikan kepada hamba-hambanya. Sebagaimana doa yang sering kita baca, yang mana doa ini termaktub dalam surat Ali Imran. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah. Ya Allah, jangan condongkan hati kami ke arah kesesatan setelah Engkau memberikan hidayah kepada kami, Allah. Dan berikanlah rahmat-Mu kepada kami, karena sesungguhnya Engkau Maha Pemberi. Di antara musibah terbesar bagi seorang muslim, sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, adalah as-salbu ba'dal ata. Adalah ditariknya kemudahan seorang hamba untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika seorang hamba yang awalnya diberikan kemudahan, keringanan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mudah melakukan ketaatan, namun pada suatu ketika Allah Subhanahu wa ta'ala cabut
kenikmatan tersebut. Kata Imam Syafi'i, ini merupakan salah satu musibah terbesar yang dirasakan oleh seorang muslim. Makanya hidayah begitu penting. Dengan hidayah, seseorang bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil. Dengan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, seseorang bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Dengan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, seseorang bisa melaksanakan keistiqomahan di dalam melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian jamaah yang insya Allah dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Permintaan kedua di dalam doa Nabi Muhammad SAW adalah wattuqa. Ya Allah, aku memohon kepadamu ketakwaan. Yang mana secara garis besar, ketakwaan adalah menjalani perintah Allah dan menjauhi larangannya. Di antara makna ketakwaan adalah seorang hamba memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takut dirinya terjerumus ke dalam azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan rasa takut bisa mencegah seorang hamba untuk tidak melakukan maksiat. Dengan rasa takut bisa mencegah seorang hamba agar tidak melanggar perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan rasa takut seorang hamba bisa senantiasa istiqomah di dalam melakukan ketaatan. Dengan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa mencegah seorang hamba dari yang namanya menunda-nunda taubatnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan kata lain, al-khauf atau al-khosyah, takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, merupakan salah satu pokok utama yang bisa mendorong seorang muslim untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu bisa mendatangkan kecintaan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mana salah satu tanda apabila Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mencintai seorang hamba adalah bassarahu bi'uyubi nafsih. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menyibukkan hamba tersebut untuk mengurusi aibnya sendiri. Perhatikan. Mengurusi kesalahan dirinya sendiri, mengkoreksi dirinya masing-masing. Bukan mencari kesalahan orang lain. Bukan mengurusi dosa orang lain. Bukan mencari aib atau kesalahan orang lain. Tidak. Karena yang terpenting adalah bagaimana seorang hamba selamat atau tidak nanti di hari kiamat. Itu semua didapatkan dari yang namanya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian jamaah yang insya Allah dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ketiga di dalam doa Nabi Muhammad SAW yang beliau minta adalah wal-afaf. Ya Allah, aku memohon kepadamu perlindungan. Perlindungan dari berbagai macam bahaya. Perlindungan agar kita tidak terjerumus ke dalam hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita meminta perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita tidak memiliki yang namanya sifat hubbud dunia. Terlalu cinta terhadap dunia. Karena yang namanya hubbud dunia, ketika seseorang terlalu mengejar kehidupan dunia, terlalu mengedepankan kehidupan dunia, maka ia tidak akan bisa fokus beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia tidak akan memiliki yang namanya sifat qanaah. Tidak akan senantiasa bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan juga Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikannya hukuman. Di antara hukuman yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada para pecinta dunia adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan tarik. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan cabut kenikmatan atau kelezatan tatkala beribadah kepadanya. Makanya ayo coba sama-sama kita introspeksi diri kita. Mengapa kita seringkali begitu berat melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Mengapa kita ini begitu sulit untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Mengapa kita sulit mencari kelezatan, kenikmatan tatkala beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Mungkin itu semua salah satu sebab utamanya adalah terlalu kita cinta terhadap kehidupan dunia. Makanya kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan perlindungan kepada kita semua. Ingat firman Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui lisan salah satu kaum dari Fir'aun yang beriman kepada Nabi Allah Musa.
Sebagaimana yang tercantum dalam surat Ghafir, ya qaumi innama hadhil hayatud dunya mata'. Wahai kaumku, sesungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah permainan, perhiasan yang sifatnya sementara. Wa innal akhirata hiya darul qarar. Dan yang namanya kehidupan akhirat adalah tempat yang kekal, tempat yang abadi. Barakallahu wa li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunia wa din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Jemaah sidang Jumat Masjid Al-Fatah yang insyaAllah dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Poin keempat atau poin terakhir dari doa Nabi Muhammad SAW adalah wal ghina. Ya Allah, aku memohon kepadamu agar diberikan kekayaan. Kekayaan di sini bukan kaya harta, bukan kaya banyak uang, tidak. Akan tetapi kita meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar diberikan yang namanya kaya hati. Senantiasa bersyukur terhadap apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan. Karena ketika seorang hamba memiliki sifat qanaah, senantiasa merasa cukup terhadap apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan, artinya hamba tersebut telah mendapatkan salah satu kebahagiaan dunia maupun akhirat. Kita meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar kita tidak tamak, agar kita tidak rakus terhadap apa yang dimiliki oleh orang lain. Karena subhanallah, di zaman sekarang ini terkhusus banyak dari kaum muslimin yang seakan-akan begitu rakus, begitu tamak tatkala menghadapi orang kaya. Sikap mereka begitu berbeda tatkala menghadapi orang kaya dengan orang fakir miskin. Bahkan banyak dari kaum muslimin yang rela menanggalkan harga dirinya demi untuk mencari simpatisan orang-orang kaya. Ia berani membedakan ketika bermuamalah, ketika bergaul antara orang kaya dengan orang miskin. Ketika berjumpa dengan orang kaya, ia sambut dengan penuh kesenangan. Ia sambut dengan penuh kebahagiaan. Namun ketika ia bertemu dengan orang fakir miskin, yang mungkin ia remehkan, padahal ia tidak tahu bisa jadi orang tersebut derajatnya jauh lebih tinggi dibandingkan kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika ia bertemu dengan orang fakir miskin, ia cuek, ia acuh. Karena salah satu tanda, salah satu cara ketika kita ingin mengetahui salah satu sifat seseorang adalah bagaimana ketika kita melihat apakah ia sama antara bermuamalah dengan orang kaya dengan orang miskin. Apabila ada seseorang yang tidak membeda-bedakan tatkala bergaul dengan orang kaya ataupun orang miskin, maka insya Allah orang tersebut adalah orang baik. Namun apabila ada seseorang yang ia berani membeda-bedakan, yang ia sibuk mencari simpatisan dari orang kaya dan ia meremehkan orang fakir miskin, maka berhati-hatilah dari orang tersebut. Sebagai penutup, Rasulullah SAW di dalam sebuah hadis beliau bersabda, izhad fid dunya yuhibbukallah. Atau izhad fid dunya yuhibbakallah. Zuhudlah engkau di dalam kehidupan dunia ini, niscaya Allah Subhanahu wa ta'ala akan cinta kepadamu. Wazhad fima indan nas yuhibbakan nas. Zuhudlah engkau terhadap apa yang dimiliki oleh orang-orang. Cueklah engkau. Jangan memiliki sifat rakus, jangan memiliki sifat tamak terhadap apa yang dimiliki oleh orang-orang. Niscaya engkau akan mendapatkan kecintaan dari manusia. Semoga amal ibadah kita diterima dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita semua senantiasa mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita semua diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. وأرض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة وقرابة رسول الله وعن التابعين والتابعين التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين
وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمنا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله تعالى يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.